firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya saudara? Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari saya undang semuanya, kita mempersiapkan hati kita mau beribadah saat ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan buat sepanjang minggu yang sudah kami lewati Tuhan. Terima kasih buat kejadian demi kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak. Biarlah setiap kejadian yang ada Tuhan, itu tidak menyudutkan kami Tuhan, tidak menurunkan iman kami kepadamu Tuhan, melainkan semakin menambah iman kami, iman percaya kami kepadamu ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, kami mau tanggalkan setiap beban-beban, setiap permasalahan-permasalahan yang ada di hidup kami Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dengan mulut kami saat ini ya Bapak. Suci kuduskan hati kami, suci kuduskan pikiran kami Tuhan. Supaya setiap pujian kami ini berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan mulutku Tuhan. Amin. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh. Amin. Terima kasih Tuhan ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
padamu ya Allahku. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian. Biarlah mulut kami memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Roh Kudus. Kaulah yang layak ditinggikan Tuhan. Kau yang layak dimuliakan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita angkat suara kita. Kita sembah Tuhan kita. Kita sembah Tuhan kita. Kita sembah Raja kita. Raja segala raja. Raja yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi menyembah-Mu. Ya Yesus, gunung batu kami, pertahanan kami Tuhan, perisai hidup kami, perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi nama-Mu. Glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Haleluya. Sebab hanya nama-Mu lah yang layak ditinggikan Tuhan. Nama-Mu lah yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Walaupun kondisi di luar sana ya Bapa, itu sangat menakutkan Tuhan. Tapi kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur kalau kami masih punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis. Amin. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari lebih lagi katakan pada Tuhan. Inilah yang ku renungkan
hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap hati kami Tuhan, supaya menjadi tanah terbaik, supaya firman yang tertabur di hati kami Tuhan dapat tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah ya Bapa dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk hari yang Kau berikan buat kami. Sampai hari ini kami percaya pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna, yang melindungi kami, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang jahat ya Tuhan. Dan kami bersyukur, walaupun kami di rumah kami masing-masing, saat ini kami tetap bisa beribadah secara online Tuhan.
Kami berdoa kepadamu ya Bapa, biarlah kau kirimkan kepada kami roh-Mu yang kudus, supaya memberi kami hikmat, pengertian, pewahyuan daripadamu Tuhan, untuk menerangi hati dan pikiran kami ya Allah dengan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti lebih sungguh-sungguh lagi dengan firman-Mu, kebenaran-Mu, dan lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan, lebih dalam lagi. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan yang baru Tuhan berikan, pengharapan demi pengharapan, dan pengenapan setiap pengenapan janji-Mu Tuhan yang Kau berikan buat kami semua. Dan kami bersyukur punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, dan saat ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Puji Tuhan saudara, walaupun saat ini kita tetap di rumah, ya, beribadah di rumah masing-masing, kita tetap percaya bahwa Roh Kudus tetap menyertai kita dan membawa kita masuk dalam kasih Tuhan lebih lagi, mengenal Dia lebih lagi, dan kita bersyukur saudara, kita boleh menerima firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita semua. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari ibadah minggu lalu, saudara, di bulan Juni ini, yaitu kuasa perkataan. Kita belajar dari apa yang terjadi pada bangsa Israel di masa lampau, di zaman perjanjian lama, itu memberikan peringatan buat kita supaya kita tidak bertindak atau berbuat hal yang sama seperti yang mereka lakukan, saudara ya. Karena mereka sudah mengalami ganjarannya akibat perkataan-perkataan mereka yang sia-sia, perkataan-perkataan mereka yang buruk, saudara. Kalau minggu lalu kita sudah bahas bahwa sungut-sungut itu berasal dari kata bahasa Ibraninya lun, yang artinya stop atau berhenti. Dan juga yang arti ada ragan, yang diartikan sebagai tindakan menggerutu yang bersifat memberontak. Jadi kalau tanpa kita sadari, kalau saudara bersungut-sungut, berarti saudara berhenti di satu titik. Nggak maju lagi, stop di tempat saja, dan tidak bergeming saudara. Tidak melihat ke depan lagi, tidak mau melangkah lebih lagi bersama dengan Tuhan. Dan begitu juga kalau dengan ragan itu sendiri, berarti kita memberontak. Memberontak kepada siapa yang kita gerutukan, yaitu terhadap pemimpin kita mungkin, kepada orang-orang di rumah mungkin saudara, atau kepada Tuhan langsung saudara. Nah ini kita harus hati-hati saudara dengan kata sungut-sungut atau gerutuan, atau kita ngedumel-ngedumel sendiri di hadapan Tuhan saudara ya. Karena ini sangat-sangat berbahaya. Nah ada beberapa peristiwa yang sudah kita sempat bahas. Beberapa peristiwa oleh bangsa Israel mereka lakukan pada zaman perjanjian lama. Yang pertama itu peristiwa air minum di Marah, saudara ya. Itu ceritanya ketika itu mereka keluar dari Mesir dan mereka menemukan mata air di sana. Dan ternyata di situ airnya sangat pahit. Lalu mereka minum. Tanpa mereka tahu, mereka minum dan rasa pahit. Mereka menggerutu, mereka ngomel dan sungguh-sungguh sama Musa. Tuhan mendengarkan sungguh-sungguh mereka dan Tuhan menyuruh kepada Musa untuk melemparkan sepotong kayu. Sehingga air itu menjadi manis rasanya. Disitulah Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyembuhkan atau penyembuh. Ya, atau kita sebut sebagai Jehovah Rafa, saudara. Nah peristiwa yang kedua ini saudara lihat di air minum di Masa dan Meriba. Ketika itu mereka sudah di padang gurun mungkin kehausan, kepanasan, dan mereka tidak ada air untuk diminum. Dan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi kemudian Tuhan juga menjawab sungut-sungut mereka. Dan Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu. Itu peristiwa di Masa dan Meriba saudara. Lalu kemudian yang ketiga kita bahas kemarin soal makanan. Ya bangsa Israel ini ketakutan, sudah berjalanan jauh gitu ya. Cukup lumayan beberapa hari ya. Dan mereka merasa aduh nggak ada makanan ini, bisa mati kelaparan di padang gurun gitu ya. Mereka bersungut-sungut lagi, marah-marah lagi dengan Musa. Dan tapi Tuhan mendengarkan mereka dan Tuhan memberikan mereka mana, Tuhan memberikan mereka daging burung. Dan di situ juga dikatakan selama 6 hari mereka boleh memungut mana tersebut atau makanan malaikat atau roti malaikat tersebut saudara ya. Tetapi pada hari ke-7 atau hari ke-Sabat ini ya mereka harus berhenti total. Di situ dikenalkan tentang Sabat di mana mereka diajar untuk lebih banyak bersekutu dan berhubungan dengan Tuhan, mengkhususkan hari itu spesial untuk Tuhan. Nah,
Hari ini kita lanjut kepada bagian yang keempat, cerita yang keempat soal kehidupan, ya. Kita lihat di Bilangan 11 ayat 1 sampai dengan 3, Saudara. Ini mari kita sama-sama baca. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka Tuhan bawa untuk masuk dalam tanah perjanjian. Memang saat itu belum masuk dalam tanah perjanjian, sedang ada di padang gurun, Saudara. Tetapi mereka lupakan janji Tuhan dan mereka mengalami saat yang susah seperti itu. Mereka bilang, aduh ini nasib buruk buat mereka. Gitu ya. Seharusnya mereka tetap tinggal di Mesir. Mereka lupa kalau mereka itu di Mesir diperbudak. Mereka di Mesir nggak dapat apa-apa, Saudara. Dan waktu mereka dibawa masuk sama Tuhan mau ke tanah perjanjian, baru sampai di padang gurun mereka sudah bersungut-sungut. Mereka ngomel dengan nasib buruk. Ya, kenapa saya begini, nasib buruk apa ini? Dan akhirnya ngomel-ngomel lagi sampai Tuhan benar-benar murka, Saudara. Tuhan murka dan menyalalah api Tuhan merajalela di perkemahan mereka, Saudara. Dan tempat itu dikenal dengan nama Tabera, di mana api Tuhan menyala di tengah-tengah mereka, Saudara. Kebakaran terjadi di tempat perkemahan mereka. Nah, ini kita lihat bahwa, Saudara, ya, peristiwa ini terjadi sebelum pengintaian 12 orang, ya, ke tanah perjanjian. Walaupun belum melihat, tetapi mereka tahu ada janji Tuhan, Tuhan akan bawa mereka dalam tanah perjanjian. Tetapi tengah-tengah perjalanan, bahkan belum sampai tengah-tengah perjalanan, mereka sudah bersungut-sungut. Kalau kita refleksikan sama diri kita sendiri, sering kali kita juga begitu, Saudara. Ketika kita mengalami sesuatu yang gak enak dalam kehidupan kita, kita mengalami sesuatu yang kurang baik atau yang kurang beruntung dalam kehidupan kita, lalu kita mudah sekali bersungut-sungut, ngomel, marah dengan Tuhan. Ya, kita bilang Tuhan itu gak sayang sama kita, Tuhan itu gak peduli sama kita, masa kita dibiarkan begini gitu ya, hidup susah, hidup menderita. Nah, ini kita belum sampai akhir hidup kita. Kita mungkin baru awal, mungkin kita baru setengah jalan, tapi kita sudah bersungut-sungut duluan. Lebih baik kita tetap mengucap syukur dalam segala hal, untuk melihat rencana Tuhan akan Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita satu demi satu, Saudara. Itu kan terjadi. Kadang-kala kita melihat Tuhan kok nggak tolong saya, padahal ada mujizat, ada pertolongan yang Tuhan berikan buat kita. Hanya kita sendiri yang dipenuhi dengan keraguan, dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan kekhawatiran, akhirnya tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lebih banyak kita bersungut-sungut. Ya, ini bisa terjadi juga dalam kehidupan kita, Saudara. Ya, akibatnya apa? Mereka mengalami kebakaran di tengah tempat perkemahan mereka, Saudara. Kita harus hati-hati dengan hal ini untuk bersungut-sungut soal nasib buruk. Saya percaya setiap kita yang sudah diselamatkan, Tuhan kita membawa kepada arah yang lebih baik lagi, hidup yang lebih baik lagi, tujuan hidup yang lebih mulia lagi, yang Tuhan ingin perkenalkan, Tuhan ingin bawa dalam kehidupan kita. Nah, sebelum berakhir, janganlah kita bersungut-sungut, Saudara. Tetap banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, berikutnya lagi adalah peristiwa hawa nafsu rakus, Saudara. Itu ada di Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 10 dan 33 sampai dengan 34, Saudara, ya. Jadi ceritanya begini. Pada saat itu mereka sudah ada di padang gurun. Mereka teringat akan nasib mereka di Mesir pada saat itu. Bukan soal nasib mereka diperbudakan, tapi mereka ingat soal makanan, Saudara. Ya, mereka ingat, wah di sana di Mesir kita bisa makan daging, kita bisa makan enak, ya, bisa makan daging ikan semuanya murah-murah semua, bahkan nggak usah bayar segala macam, Saudara, ya. Mereka lupa kalau mereka di Mesir itu mengalami hidup yang amat susah sebagai seorang budak, ya, bahkan hidup dalam perbudakan pada masa itu, Saudara.
Nah, tapi mereka lebih sering meluapkan hawa nafsu mereka, meluapkan kemarahan mereka. Ya, pengen apa langsung diutarakan begitu tanpa berpikir lagi, tanpa direnung-renungkan lagi, semuanya diumbar semua kemarahannya, kecewaannya, sungut-sungutnya. Dan Tuhan lihat ini mereka dipenuhi dengan hawa nafsu rakus. Ya, Tuhan jawab gak? Tuhan jawab, saudara. Tuhan memberi mereka daging, ya daging burung puyuh. Tuhan berikan buat mereka sehingga mereka makan sampai dikatakan itu sampai enek-enek mereka makan. Ya, di tengah-tengah mereka makan itu Tuhan mengirimkan wabah sehingga banyak di antara mereka yang meninggal pada saat itu. Dan tempat itu dikenal dengan nama Kibrot Ta'ahwah, saudara. Nah, itulah tulah yang menghinggapi kepada orang-orang pada saat itu, ya orang-orang Israel pada saat itu yang bernafsu rakus, saudara. Makanya kita juga harus hati-hati, saudara. Jangan sampai kita dipenuhi hawa nafsu rakus, kita merasa kurang puas, ya, dengan keadaan. Kita merasa kurang puas. Saya sudah makan apa, kurang lagi, saudara. Atau saudara kurang puas dengan keadaan dirimu, kehidupan perekonomianmu, padahal Tuhan sudah cukupi, Tuhan sudah berikan semua kebutuhan kita, masih ada yang kurang. Nah, ini kita sudah bersikap egois atau hawa nafsu sudah memenuhi diri kita. Entah itu kerakusan, ketamakan, dan lain-lain, ini sangat berbahaya. Apalagi kalau kita komplain sama Tuhan. Apalagi kalau kita mulai banding-bandingkan, Tuhan kenapa sih yang itu lebih diberkati, saya enggak Tuhan. Wah, mereka bisa makan enak Tuhan, saya enggak Tuhan. Padahal kita sudah bisa makan, kita bisa mengucap syukur pada Tuhan. Kita dikasih kehidupan, kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Ya saudara ya, di luar sana banyak orang yang lebih menderita dari kita. Di sebelah sana, di luar sana masih banyak orang bisa terpapar corona, covid pada masa-masa seperti ini, saudara. Dan kita masih tetap sehat, Tuhan lindungi, tapi tidak bisa mengucap syukur, saudara. Nah, ini kita bahayanya seperti kalau kita lebih banyak bersungut-sungutnya di hadapan Tuhan, saudara. Nah, berikutnya lagi kita lihat ya, peristiwa apa lagi yang terjadi pada bangsa Israel, yaitu soal pemimpin. Ya, kita lihat sama-sama di Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 4, saudara. Lalu kita lanjutkan ayat 9 sampai dengan 12. Ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Kenapa saudara yang menangis ya? Kita lihat, saudara. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Nah, ini luar biasa, saudara. Kenapa mereka mengalami seperti itu? Mereka menangis gitu ya pada malam itu kepada Musa, saudara ya. Nah, kalau kita lihat Musa ini Tuhan pilih sebagai pemimpin bukan karena kemauannya sendiri, saudara. Ya, pada awal-awalnya kalau kita dengar cerita atau baca Alkitab, saudara, kita tahu bahwa Musa ini orangnya yang agak susah untuk berkata-kata. Makanya dia minta Harun untuk mendampingi ketika menghadap kepada Firaun, saudara. Ya, untuk berbicara kepada Firaun. Nah, tapi kemudian juga kita lihat bahwa Musa sebagai seorang pemimpin diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, ya, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan pada saat itu, dan saat melewati padang gurun, ya. Dan Musa mengirim 12 orang pengintai untuk mengintai tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan buat bangsa Israel. Lalu mereka mengintai segala macam keadaannya dan pulang bawa berita, saudara. Bawa berita, mereka mendengar segala macam. Oh, katanya tanahnya limpah dengan susu dan madu. Benar-benar, saudara. Tapi kemudian mereka lihat juga ada orang raksasa, ada orang enak dan semuanya besar-besar semua. Mereka jadi ciut, takut dan segala macam. Mereka menyimpulkan sendiri apa yang mereka lihat. Mereka simpulkan sendiri, ya, tanpa tanya Tuhan, tanpa konsultasi dengan Tuhan, tanpa
berdoa sama Tuhan. Padahal mereka sudah terima janji itu dari Tuhan, bahwa mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi mereka terima mentah-mentah apa yang dari hasil survei tersebut, pengintaian tersebut, dan mereka mendengarnya, mereka membuat kesimpulan sendiri, dan mereka akhirnya memutuskan, lebih baik kembali saja ke Mesir. Ya, oke, kalau Musa nggak bisa mau kita masuk dalam, kita pilih pemimpin yang baru. Waduh, ini lebih-lebih lagi, saudara. Mereka nggak percaya dengan Tuhan yang sudah memilih Musa sebagai seorang pemimpin saat itu. Ya, padahal kalau kita lihat Musa sebagai seorang pemimpin ini, dia benar-benar memimpin suatu bangsa yang besar, yang hatinya kadang-kadang susah diatur gitu ya. Gelagat mereka, karakter mereka, tingkah laku mereka, semuanya semaunya sendiri, saudara ya. Lalu Musa harus mengajar mereka, mendidik mereka, memimpin mereka. Ya, suatu kewalahan buat si Musa ini, saudara. Dan jadi, tapi kemudian kita lihat ya, Musa sebagai seorang pemimpin itu benar-benar bertanggung jawab. Dia melakukan doa puasa buat membela bangsa Israel ketika Tuhan sangat murka kepada bangsa Israel. Bahkan 3 kali dia berdoa puasa di hadapan Tuhan ya, untuk membela bangsa Israel supaya jangan dimusnahkan. Tuhan tolong selamatkan bangsa ini. Bukankah Tuhan sudah bawa bangsa ini keluar dari perbudakan? Lalu tiba-tiba semua bangsa ini dimusnahkan di padang gurun, maka nanti kan menjadi tertawa dari bangsa-bangsa lain. Kok Tuhan yang sudah bawa mereka keluar dari Mesir, kenapa tiba-tiba dimusnahkan di padang gurun gitu? Itu pembelaan Musa kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan Musa ini, dan Tuhan tetap membawa bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Peranan Musa sebagai seorang pemimpin ini sangat besar buat mereka. Tapi mereka seringkali memandang Musa ini bersalah. Walaupun saat itu kalau kita lihat, saudara ya, pada akhirnya karena Tuhan murka, karena ketidakpercayaan mereka terhadap janji Tuhan, ketidakpercayaan mereka terhadap pemimpin, mereka meragukan pemimpin, mereka memberontak terhadap pemimpin saat itu. Tuhan membawa mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Ya, mereka hidup dalam pengembaraan, bahkan dikatakan generasi pertama mereka tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian karena apa? Mereka bersungut-sungut, mereka tidak percaya janji Tuhan. Nah, di sini kita lihat, saudara ya, sungut-sungut mereka ini telah menjadi pemberontakan, sungut-sungut mereka ini menjadi mengumbar ketidakpercayaan mereka terhadap janji Tuhan, dan ini menjadi dosa di hadapan Tuhan. Sangat bahaya, saudara. Nah, begitu juga kita, saudara ya, entah siapa pemimpin kita, baik pemimpin rohani maupun pemimpin di pekerjaan kita atau siapapun, saudara ya, kita belajar untuk tunduk kepada otoritas yang Tuhan sudah tetapkan di atas kita, saudara. Jangan memberontak, walaupun mungkin saudara melihat sesuatu ketidaksesuaian di hatimu gitu ya. Seperti ada yang salah atau ada yang tidak benar gitu. Lebih baik jangan bersungut-sungut, lebih baik jangan ngomel-ngomel atau saudara mengkritik atau saudara nyinyirin pemimpin-pemimpin kita, saudara ya. Nah, itu tidak baik, saudara. Lebih baik kita berkata yang benar kepada pemimpin kita, memberi masukan yang baik kepada pemimpin kita. Kalau pemimpin kita mau dengar, puji Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mau dengar, jangan marah, saudara. Ya, kita bawa dalam doa supaya Tuhan sendiri yang berbicara kepada pemimpin kita, baik itu pemimpin rohani maupun mungkin pemimpin kita di tempat pekerjaan kita atau tempat usaha kita, saudara. Ya, jadi saya percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Adanya pemimpin-pemimpin itu juga membentuk hati kita, membawa kita ini semakin bergantung kepada Tuhan, bukan kepada orang-orang yang kuat, punya jabatan, punya power segala macam, bukan, tetapi bergantung sama Tuhan, karena Tuhan yang mampu menggerakkan hati orang-orang, bahkan orang-orang bangsawan-bangsawan, pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat, hanya Tuhan yang mampu menggerakkan hati mereka. Ya, kalau mereka punya pemikiran sendiri, ya mereka merasa paling benar atau ya sudahlah, kita bawa dalam doa, saudara. Ya, kita bawa dalam doa biar Tuhan sendiri yang mengajar pemimpin kita atau yang sendiri menegur atau memberi nasihat kepada pemimpin kita. Jangan dalam doa-doa kita ini lalu kita mengutuki, ya Tuhan, biar pemimpin kita itu jatuh Tuhan gitu, karena dia tidak mau dengar nasihat dari saya Tuhan. Itu salah, saudara ya. Itu artinya kita masih ada kepahitan, kita masih ada dendam, kita masih ada kecewaan kepada mereka.
Nah, kita lihat lagi saudara, ke peristiwa berikutnya lagi adalah soal jabatan imam. Tadi soal pemimpin, sekarang soal jabatan imam. Ini kasusnya pada saat itu adalah Korah, salah satu keturunan dari Lewi, ya, bangsa Lewi, suku Lewi. Dan juga ada Datan dan Abiram, keturunan dari suku Ruben. Ya, mereka memberontak terhadap kepemimpinan Musa dan Harun sebagai imam yang Tuhan sudah tetapkan untuk mengatur persembahan-persembahan di dalam kemah suci. Ibadah-ibadah dalam kemah suci, saudara ya. Mereka nggak terima. Mereka pengen jadi pemimpin juga. Ya, mereka merasa saya juga bisa kok jadi pemimpin, nggak cuma Musa, nggak cuma Harun saja, tapi Tuhan juga pasti pilih saya jadi pemimpin gitu ya. Itu rasa-rasanya mereka sendiri, saudara. Mari kita lihat sama-sama di firman Tuhan, Bilangan 16 ayat 3, lalu kita lihat lagi ke ayat 12 sampai dengan 15. Ya. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Nah ini saudara ya, jadi mereka merasa sama seperti Musa dan Harun gitu ya. Karena mereka orang-orang kudus, padahal kalau kita lihat Tuhan sendiri yang memilih Musa dan Harun dari sekian banyak orang-orang untuk menjadi pemimpin mereka dan pemimpin rohani mereka. Ya, ayat 12 sampai 15. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Nah ini ketika Musa menyuruh Datan dan Abiram itu datang, tetapi mereka nggak mau datang. Ngapain datang gitu saudara ya? Belum, ayat 13, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Wah, ini perkataannya Datan dan Abiram ini sudah membalikan fakta yang ada saudara. Mereka mengatakan bahwa memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka menganggap Mesir itu lebih baik daripada tanah perjanjian yang Tuhan berikan buat mereka. Mereka merasa di Mesir itu lebih enak, ya, kehidupannya lebih nyaman buat mereka dibandingkan dengan suatu harapan yang akan Tuhan berikan, ya, suatu negeri sendiri, tanah mereka sendiri yang Tuhan akan berikan buat mereka, yang berlimpah susu dan madunya. Dan mereka membalikkan fakta tersebut, saudara ya. Ayat 14, sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan jahat kepada seseorang pun dari mereka. Kita lanjutkan lagi ke ayat 28 sampai dengan ayat 33, saudara. Sesudah itu berkatalah Musa, dan dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Nah kita lihat saudara ya, mereka ingin menyaingi Musa dan Harun. Tetapi Tuhan membuktikan siapa orang dipilihnya. Gitu ya. Siapakah pemimpin yang Tuhan pilih sesungguhnya. Bukan Korah, bukan Datan, bukan Abiram. Gitu ya. Dan mereka ketika menyamakan dirinya seperti Musa dan Harun, Tuhan mengangakkan, membelah bumi itu. Ya saudara, sehingga mereka benar-benar turun hidup-hidup mati
terkubur di bawah ini saudara ya. Ini sungguh luar biasa kalau mereka sudah memberontak kepada pemimpin atau ingin menguasai sesuatu jabatan saudara yang bukan haknya, yang bukan yang Tuhan tentukan buat dirinya. Ini sangat bahaya saudara. Apalagi kalau sudah dibawa-bawa pakai nama Tuhan saudara ya. Belum tentu Tuhan memilih dia sendiri saudara ya. Padahal Tuhan yang memilih Musa dan Harun saudara. Nah ini kita harus hormati setiap orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Ya, di gereja, di pelayanan, di tempat pekerjaan, dimanapun sudah, bahkan untuk pemimpin negara kita yang Tuhan sudah pilih, ya, itu kita juga harus hormati, ya. Kita juga harus ikuti peraturan-peraturan sudah ditentukan oleh pemerintah, jangan semau-maunya sendiri, saudara. Seperti saat ini kalau misalnya pemerintah daerah setempat, saudara, sudah menetapkan bahwa ini red zone, jangan ada ibadah dulu, tapi saudara ngotot masih ada ibadah. Waduh, secara tatap muka saudara ya. Itu artinya apa? Tanpa secara tidak langsung kita ini sudah memberontak, tidak mematuhi peraturan yang ada saudara. Ya, nah kita ikuti aturan-aturan yang ada ini dengan sungguh-sungguh. Berarti kita mau mengikuti aturan-aturan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. Memang kalau kita lihat sampai misalnya ada suatu pemerintah, suatu keadaan yang memaksa kita untuk tidak boleh percaya kepada Tuhan, tidak boleh percaya kepada Yesus, tidak boleh beribadah lagi, segala macam sampai seumur hidup. Nah ini kita harus hati-hati dan kita waspada gitu saudara ya. Nah kita juga harus tahu mana yang lebih benar sesuai dengan firman Allah atau tidak saudara. Karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk patuh kepada otoritas, apalagi kepada pemerintah di mana kita boleh tinggal, kita berdomisili saudara. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah soal kasus yang timbul, mereka memfitnah Musa dan Harun. Jadi ceritanya belum habis peristiwa Korah, Datan dan Abiram dan seluruh kaumnya ini terkubur hidup-hidup ya ketika bumi ini mengangkatkan permukaannya saudara ya, sehingga mereka jatuh semua ya. Besokannya mereka bangsa Israel bersungut-sungut sama Musa dan Harun. Malahan menuduh Musa dan Harun, kamu yang bunuh umat Israel, umat kepunyaan Tuhan ini kamu yang bunuh gitu. Padahal jelas-jelas Tuhan sendiri yang turun tangan gitu ya, yang bertindak sendiri mengadili mereka, menghukum mereka karena Tuhan sangat murka kepada mereka. Lalu apa yang terjadi saat itu saudara? Yang terjadi adalah ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan juga sangat-sangat murka, saudara. Tuhan sangat-sangat murka. Peristiwa Korah, Datan dan Abiram ini baru selesai. Keesokan harinya muncul lagi begitu ya, saudara ya. Sehingga Tuhan memberi tulah membunuh umat Israel pada saat itu. Ya. Dan mereka benar-benar dikatakan sungut-sungut mereka sudah sangat keterlaluan sekali, menghina Tuhan dan di luar batas ya, sehingga Tuhan memberi mereka tulah yang luar biasa juga, sehingga pada saat itu kalau tidak Musa yang memberi pertolongan dan menyuruh Harun ya untuk berlari membawa api perbaraan ke tengah-tengah bangsa Israel, itu pada bisa mati saudara, kadang sungut-sungut saudara. Dan tahu saudara jumlah yang meninggal saat itu ada 14.700 orang yang mati karena kena tulah pada saat itu juga. Karena apa? Karena bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, marah-marah kepada Tuhan. Nuduh-nuduh Musa dan Harun yang membunuh mereka. Ya, memfitnah Musa dan Harun ini saudara. Itulah saudara, makanya kita harus hati-hati ya. Jaga perkataan kita, jaga ucapan kita, jangan salah saudara. Jangan salah berespon, jangan salah bertindak. Sebelum kita ngomong lebih baik kita mikir dulu saudara. Ya, sebelum kita ngomong segala macam lebih baik kita renungkan dulu apa yang kita mengomongkan ini benar atau enggak, sesuai apa enggak, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak saudara, supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan ya saudara. Nah kita lihat kepada slide berikutnya lagi ya. Dari kuasa perkataan yang salah yang barusan kita pelajari ini, beberapa peristiwa ini, ternyata ini semua mendatangkan kerugian yang besar buat bangsa Israel. Ya. Bukan sesuatu yang menguntungkan mereka, tetapi merugikan mereka. Buat apa sungut-sungut? Ya, sungut-sungut itu malah hasilnya negatif, saudara. Ya. Ketika umat Israel bersungut-sungut tentang kebutuhan dasar,
masih Tuhan toleransi loh saudara ya. Kebutuhan makanan, minuman, itu masih Tuhan, oke lah Tuhan berikan semuanya. Tuhan sediakan buat itu semua ya. Bahkan ketika cenderung mencobai Tuhan gitu ya, menista terhadap Tuhan, tapi Tuhan masih mau dengar waktu berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya. Tapi alangkah baiknya saudara, kenapa kita tidak lakukan dengan berdoa kepada Tuhan? Minta kepada Tuhan, bukan marah-marah gitu saudara, bukan yang ngerajuk sama Tuhan. Bukannya kita saudara seperti anak kecil yang nggak diturutin sama orang tuanya, lalu dia marah-marah guling-gulingan di lantai. Wah, itu semua orang pada lihat gitu. Ini anak siapa ini gitu saudara ya. Nah, begitu juga ketika kita lebih banyak bersungut-sungutnya, marah-marahnya, ngerajuknya di hadapan Tuhan. Bukankah kita ini seperti anak kecil ya, yang susah sekali diatur, yang tidak mau diajarin saudara. Tuhan sedang mengajar kita untuk punya karakter yang baik, sikap yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Makanya kalau ada apa yang kurang puas, saudara ngomong sama Tuhan, doa di hadapan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Lebih baik naikkan doa-doamu kepada Tuhan dengan rasa syukur kepada Tuhan dan percaya ya, kalau doa-doa kita sesuai dengan kehendak Allah, pasti Tuhan jawab. Kalau doa-doa kita sesuai dengan firman-Nya, pasti Tuhan berikan buat kita saudara. Ya, berjalan dengan waktu, sungut-sungut mereka, kemudian bangsa Israel ini, sungut-sungut bangsa Israel makin menjadi-jadi dan tidak mengenakan di mata Tuhan. Sebagai bentuk ketidakpercayaan dan sikap hati yang memberontak terhadap Tuhan, sehingga mereka kena hukuman seperti kena tulah atau wabah saudara ya. Dikubur hidup-hidup, disambar api Tuhan di kemah mereka, rumah mereka ya. Akhirnya apa yang paling jelek sekalipun, mereka tidak diizinkan masuk dalam tanah perjanjian saudara. Sangat sayang saudara. Mereka menerima janji itu, mereka yang mengintai melihat, wah di sana itu benar-benar tanahnya subur ya, berlimpah susu dan madunya. Mereka bawa pulang itu anggurnya besar-besar, segala macam buah-buahnya, tapi mereka tidak bisa menikmati hanya karena sungut-sungut. Saudara menerima janji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Bahkan firman itu berbicara di hatimu, tetapi ketika mulai bersungut-sungut, dan kita artinya stop saudara. Kita berhenti untuk melangkah, ya, berhenti untuk maju, melihat pengenapan janji Tuhan itu, dan saudara tidak terima apa-apa. Kenapa? Saudara memilih untuk bersungut-sungut, marah-marah sama Tuhan. Ya. Akibat sungut-sungut yang mereka ucapkan, mereka tidak dapat mencapai tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Ketika Tuhan berikan visi buat kita, ketika Tuhan berikan rencananya buat kita, Tuhan berikan kehendaknya buat kita, kita terima dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, saya menerima visimu, saya menerima janjimu. Tapi waktu dalam menjalaninya, saudara ngomel sama Tuhan. Ini kenapa sih kata janji Tuhan buat saya? Kok nggak digenap-genapi ya gitu ya? Mana waktunya, katanya kapan ini, katanya mau digenapi, kok nggak jadi-jadi. Nah itu mulai marah-marah sama Tuhan. Dan akhirnya benar-benar tidak kesampaian saudara. Tidak melihat pengenapan janji Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Apa yang terjadi pada bangsa Israel? Ya, mereka yang bersungut-sungut, menggerutu, ngedumel di hadapan Tuhan, mereka mati karena akibat dari perkataan-perkataan mereka yang berdosa di hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan yang terakhir dari Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi hati-hati dengan mulut kita ini, saudara ya. Hati-hati dengan perkataan kita ini, ya. Sebaiknya yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Lebih baik kita memberkati orang-orang, berdoa buat keadaan dengan masa pandemi seperti ini. Lebih baik kita berdoa untuk keadaan ini, ya, biar Tuhan nyatakan belas kasihannya, Tuhan nyatakan lawatan kuasanya, kesembuhannya buat banyak orang, daripada kita ngomel-ngomel terus, marah-marah terus, bersungut-sungut terus, lupa mengucap syukur, malah menambah beban hidup kita yang sudah berat ini tambah lebih berat lagi. Dengan mengucap syukur,
kita menghadapi hari-hari ke depan ini dengan penuh energi yang positif yang dari Tuhan berikan buat kita. Kemampuan, kapasitas yang baru untuk bisa melangkah, menatap hari esok, menerima janji Tuhan dan penggenapan yang dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saya percaya waktu kita berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya kita mau ikuti firman Tuhan, jadilah padaku sesuai kehendak-Mu Tuhan. Perkatakan firman-Mu Tuhan, katakanlah firman-Mu buat saya Tuhan supaya saya sembuh, saya pulih, ya. Dan kita iman itu, saudara, jangan kita sungguh-sungguh kalau belum melihat, ya, belum melihatnya, lagi menunggu, lagi proses menunggu, jangan bersungguh, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ada satu pujian yang sangat memberkati saya, berkata bahwa jadilah padaku seperti apa yang Kau mau Tuhan, seperti firman-Mu Tuhan, ya. Firman-Mu berkata amin, amin buat saya juga ya Tuhan. Firman-Mu berkata yang baik, itu baik juga buat saya Tuhan. Itu ya saudara ya. Jadi benar-benar memberi kekuatan buat kita untuk melewati hari-hari yang mungkin ya kita secara manusia melihatnya sangat sulit sekali gitu ya. Bisa melewati masa-masa wabah ini yang luar biasa terjadi di Indonesia ini saudara ya. Tapi kita percaya ada kuasa Tuhan, kuasa perkataan, firman Allah yang memberi kita kekuatan untuk kita bisa berdiri teguh, melangkah untuk sampai ke hari esok saudara. Be done to me according to your word, according to your promises. I can stand secure, carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Be it unto me, according to your word, according to your promises. I can stand secure, carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Lagu ini berbicara, saudara, jadilah padaku menurut perkataan-Mu Tuhan, menurut janji-janji-Mu ya Tuhan, sehingga aku dapat berdiri dengan aman, berdiri dengan teguh, karena Engkau telah mengukirnya di hatiku Tuhan. Kebenaran-Mu telah memerdekakan aku Tuhan. Dan biarlah terjadilah padaku seperti perkataan-Mu Tuhan. Biar kita terus berjalan dalam firman Tuhan dan kebenarannya. Kalau saudara mendapat rema yang baru dari Tuhan, firman Allah berbicara kepada saudara, ya, jangan biarkan itu tenggelam, berlalu dari kehidupan pun saudara. Tetapi kita makin mendekatkan diri, percaya kepada Tuhan, bahkan sering kali memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara sempat terpapar dengan penyakit COVID-19 ini, katakanlah, saya pasti sembuh. Tuhan akan sembuhkan saya. Saya akan kuat kembali, saya akan bisa bernapas dengan baik lagi, tidak sesak napas. Ya, sehat kembali. Tuhan terima kasih, saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Bila saudara lagi keadaan susah, perekonomianmu, keuanganmu, katakan kata yang baik. Jangan marah-marah sama Tuhan. Bawa itu semuanya dalam doa-doamu kepada Tuhan. Amin saudara. Pada saat ini saudara, mari kita siapkan hati kita juga untuk menyambut perjamuan kudus di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur kita, saudara yang Tuhan sudah. Mari saat ini saudara, kita juga siapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi saudara terkasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini sebagai lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita, saudara kasih tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya yang menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah anggur dalam cawan ini yang kita angkat ini sebagai lambang dari darah Kristus? Mari kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya Kau limpahkan dalam kehidupan kami ya Allah. Kami bersyukur Kau terus mengajar kami, terus kami supaya tidak bertindak, bersikap yang salah di hadapan-Mu Tuhan. Dikala kami menghadapi keadaan demi keadaan yang kurang enak, yang tidak seperti apa yang kami harapkan Tuhan, disitulah kami belajar untuk mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Daripada kami banyak bersungut-sungut, membuat Engkau kecewa Tuhan, membuat Engkau murka ya Allah. Seperti yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel di zaman dulu kala Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan, dengan mengucap syukur Tuhan, kami menerima sesuatu yang baik daripada-Mu. Kami berdamai dengan keadaan yang ada. Kami melihat setiap orang-orang dengan penuh kedamaian, bukan kebencian Tuhan. Dengan penuh harapan Tuhan, dengan penuh kepastian kasih Allah dicurahkan ya Allah. Buat segala keadaan demi keadaan, mungkin susah buat kami hari-hari ini, tapi kami percaya di balik semuanya ini ada rancangan Tuhan yang terbaik buat kami semua. Karena rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh harapan buat kami semua. Dan kami percaya Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang terpecah buat kami Tuhan. Sehingga kami makin bersatu dengan Engkau Tuhan. Sehati dan sepikiran dengan-Mu Tuhan. Seirama dengan kehendak-Mu ya Allah. Terpuji nama Tuhan dan ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Mengenal firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau juga berkati dan sembuhkan orang-orang terkena paparan corona ini ya Bapa. Supaya mereka disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan mereka satu persatu ya Bapa. Dan kasih hati karunia Allah melawat mereka semua. Bahkan untuk Kalimantan Barat ini, Pontianak, Kuburaya ini Tuhan Kau lawat sehingga keluar dari zona merah ya Tuhan. Juga untuk Indonesia, Kau lawat semuanya Tuhan. Bahkan hari-hari ini kami dengar Indonesia tuh sudah semakin banyak orang-orang yang terkena COVID-19 ini ya Bapa. Sembuhkan mereka. Kasih-Mu dicurahkan ya Tuhan. Buat orang-orang kena penyakit ini ya Bapa, sembuhkan dan pulihkan keadaan mereka kembali. Sehingga mereka tetap kuat Tuhan. Bahkan ada anggota-anggota keluarga ya Tuhan, yang membutuhkan keberadaan mereka ya Tuhan satu sama lain. Engkau juga kuatkan hati dan teguhkan mereka semua. Tetap disemangat Tuhan. Kesemua mengalir kepada orang sakit ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat tenaga-tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan Tuhan, supaya kami tetap kuat juga untuk melayani orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa melindungi mereka. Juga berkati pemerintah kami, berikan hikmat
kebijaksanaan kepada mereka untuk mengatur negeri ini dengan bijaksana ya Bapa, dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati jemaat-jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, keluar masuk mereka, keluarga demi keluarga, pribadi pas pribadi Kau berkati Tuhan, yang bekerja, yang berusaha, yang sekolah, Kau berkati Tuhan, semuanya kasih karunia-Mu berlimpah-limpah, dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus sudah kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua tadi berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat beribadah dan tetap sehat selalu saudara ya. Haleluya.